Saya Insani Musyahadati, NIM 2419019 akan menjelaskan isi dari makalah manajemen out dari kelompok 1 sampai akhir. Kelompok 1, manajemen penyelenggaraan PAUD. A. Persyaratan umum pendirian PAUD. Salah satu syarat yang diperlukan untuk mendirikan PAUD dengan memberikan izin, dan beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum mendirikan lembaga atau yayasan PAUD yaitu 1. Kurikulum. Aspek utama dalam pendidikan, baik pendidikan PAUD sampai pendidikan menengah, berfungsi untuk mengatur proses penyelenggaraan dan proses pendidikan. Yang kedua, peserta didik. Lembaga pendidikan yang harus ada yaitu pendidik dan peserta didik agar berjalannya proses penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, tenaga kependidikan. Berfungsi menjadi lembaga pendidikan yang benar-benar mempunyai keahlian dalam bidangnya sebagai guru. Yang keempat, sarana prasarana, berfungsi menunjang proses belajar mengajar. Kelima, administrasi, mengatur manajemen keuangan agar pengelolaan pembiayaan bisa berjalan dengan prinsip keadilan dan efisiensi agar dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat. Yang keenam, sistem evaluasi, hasil akhir dari proses-proses yang telah direncanakan maupun proses yang telah ada sebelumnya. B. Mekanisme pendirian PAUD. Mekanisme ini akan berjalan ketika semua persyaratan umum telah terpenuhi. Mekanisme pendirian lembaga PAUD harus memenuhi berkas berikut. Yang 1. Surat domisili. 2. Program kerja PAUD selama 1 tahun pelajaran. 3. Surat persetujuan masyarakat setempat melalui pengantar RT dan RW. 4. Surat rekomendasi lurah. 5. Rekomendasi dinas pendidikan kecamatan. 6. Rekomendasi camat dari dinas kecamatan setempat. 7. Akta yayasan penyelenggaraan. C. Tujuan pendirian PAUD. Sebuah lembaga PAUD yang berusaha mengefisienkan dengan cara meminimalisasi biaya pengeluaran dengan hasil yang optimal dan mengefektifkan dengan cara mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan. Kelompok 2, manajemen penyelenggaraan PAUD. Pengertian manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengolahan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, sistematis yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Tujuan manajemen kurikulum PAUD. Adapun tujuan dari adanya manajemen kurikulum dan penerapan dalam pembelajaran ialah sebagai berikut. 1. Tercapainya pembelajaran yang memfokuskan terhadap peningkatan mutu KPM. 2. Pengembangan SDM melalui acuan-acuan secara optimal. 3. Tercapainya visi dan misi pendidikan nasional. 4. Meningkatkan kualitas KPM di suatu pendidikan tertentu. Kurikulum PAUD 2013. Kurikulum PAUD 2013 pendidikan anak usia dini adalah kurikulum yang bertujuan untuk mendorong perkembangan peserta didik secara optimal sehingga memberi dasar untuk menjadi manusia Indonesia yang memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Karakteristik kurikulum 2013 PAUD. Berikut adalah hal-hal yang menjadi karakteristik dari kurikulum 2013 PAUD. 1. Mengupayakan keseimbangan antara pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan tahapan perkembangan anak. 2. Menjadikan satuan PAUD sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di satuan PAUD ke masyarakat. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada anak yang dilakukan dengan kegiatan belajar melalui bermain. 4. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 5. Mengembangkan rencana program pengembangan untuk mencapai standar kesiapan belajar anak melalui pencapaian kompetensi inti yang dirinci oleh kompetensi dasar dan indikator perkembangan. 6. Penerapan pendekatan saintifik yang diintegrasikan dengan kegiatan belajar mengajar. 7. Memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 8. Penerapan penilaian autentik secara tepat. Kelompok 3, manajemen pengelolaan pembelajaran PAUD. Konsep dasar pembelajaran PAUD. Pembelajaran pada anak usia dini sangat potensial untuk segera dilakukan sejak sedini mungkin, karena pada masa ini terdapat masa peka atau masa sensitif,
di mana anak mudah menerima beragam rangsangan dan pengaruh dari luar diri yang diterimanya melalui panca inderanya. Prinsip, strategi, dan proses pembelajaran PAUD. Permendiknas nomor 19 tahun 2005 mengatakan bahwa proses pembelajaran pendidikan dilaksanakan secara interaktif, menyenangkan, menantang, memotivasi anak didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Strategi dalam pembelajaran pada anak usia dini selalu mengedepankan aspek-aspek aktivitas bermain, bernyanyi, dan bekerja sama dalam arti berkegiatan. Ketiga hal ini akan mengasah otak, kecerdasan, emosi, dan keterampilan fisik yang dikatakan dengan ceria, bebas, dan tanpa beban. Macam-macam strategi pembelajaran anak usia dini yaitu 1. Strategi pembelajaran langsung, strategi pembelajaran tidak langsung, strategi interaktif, strategi empirik, dan strategi mandiri. Kelompok 4. Manajemen peserta didik PAUD. Manajemen peserta didik. Istilah manajemen peserta didik merupakan gabungan dari kata manajemen dan peserta didik. Manajemen adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang di dalamnya menjalankan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dengan mempergunakan semua potensi yang ada, baik personal maupun material, secara efektif dan efisien. Peserta didik diartikan sebagai individu yang tidak tergantung pada orang lain atau seorang pribadi yang menentukan diri sendiri. Tujuan manajemen peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses belajar mengajar di sekolah, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. 2. Menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, bakat, dan minat peserta didik. Menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. 4. Dengan terpenuhnya 1, 2, dan 3 di atas, diharapkan peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, dapat belajar dengan baik, dan tercapai cita-cita mereka. Pendidikan manajemen peserta didik. Pendekatan manajemen peserta didik. Ada 2 pendekatan yang digunakan dalam manajemen peserta didik, yaitu 1. Pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada segi-segi administratif dan biokratik lembaga pendidikan. Yang kedua, pendidikan kualitatif. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Jika pendekatan kuantitatif diarahkan agar peserta didik mampu, maka pendekatan kualitatif ini lebih diarahkan agar peserta didik senang. Fungsi manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik dibagi menjadi 2, yaitu fungsi secara umum dan fungsi secara khusus. Fungsi manajemen peserta didik secara umum adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan dimensi-dimensi individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan dimensi potensi peserta didik lainnya. Fungsi manajemen peserta didik secara khusus yaitu fungsi berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. 2. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik. 3. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. 4. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Kelompok 5. Manajemen penilaian PAUD. Manajemen penilaian PAUD. Manajemen penilaian PAUD merupakan salah satu bagian yang tidak kalah penting dilakukan agar mendukung tercapainya manajemen PAUD yang profesional. Seiring dengan terbitnya Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD, kurikulum PAUD dilaksanakan oleh guru dalam rangka membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi yang meliputi aspek-aspek perkembangan anak. Untuk itu, guru perlu mengukur ketercapaian aspek perkembangan anak yang dilakukan dengan cara penilaian. Tujuan manajemen penilaian PAUD. National Association for the Young Children merumuskan tujuan penilaian sebagai berikut. 1.
untuk merencanakan pembelajaran individual dan kelompok agar dapat berkomunikasi dengan orang tua. 2. Mengidentifikasi anak yang memerlukan bantuan atau layanan khusus. 3. Mengevaluasi apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Model penilaian PAUD. Dalam kurikulum 2013 PAUD, penilaian yang dilakukan oleh pendidik yaitu dengan penilaian otentik. Model penilaian otentik yaitu 1. Observasi atau pengamatan, 2. Pencatatan, 3. Pengolahan hasil belajar, 4. Pengarsipan, 5. Pelaporan hasil penilaian. Kelompok 6. Manajemen tenaga pendidik dan kependidikan. Manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan PAUD. Manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi pendidikan sampai akhirnya berhenti melalui sebuah proses yaitu seleksi, penempatan, penghargaan pendidikan, dan latihan pengembangan atau pemberhentian. Ruang lingkup manajemen tenaga pendidikan dan kependidikan. A. Pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga kependidikan merupakan bagian untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada sekolah, baik kualitas maupun jumlahnya. Untuk mendapatkan tenaga kependidikan atau tenaga yang sesuai dengan kebutuhan, dilakukan dengan kegiatan rekrutmen, yaitu untuk mencari dan mendapatkan calon-calon tenaga kependidikan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang kemudian dipilih calon yang terbaik dan tercakap melalui tes lisan maupun tulisan dengan interview. B. Pembinaan tenaga pendidikan. Pembinaan tenaga pendidikan dilaksanakan dengan pengelolaan yang baik dari seorang pemimpin. Salah satu tugas dan kewajiban pimpinan adalah mengelola sumber daya manusia di sekolah. Pembinaan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan personil baik dalam bidang pengetahuan dan ilmu juga wawasan dan pengalaman personil itu sendiri. C. Pengembangan tenaga kependidikan. Pengembangan tenaga kependidikan atau pegawai mempunyai cakupan makna yang luas. Secara umum, pengembangan pegawai dapat didefinisikan sebagai suatu proses merekayasa perilaku pegawai sedemikian rupa sehingga pegawai-pegawai dapat menunjukkan kinerja yang optimal dalam pekerjaannya. Kelompok 7. Manajemen sarana prasarana. Manajemen sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Sarana prasarana pembelajaran indoor. Sarana prasarana pembelajaran di ruang tertutup atau indoor diisi berbagai fasilitas permainan indoor seperti balok dengan berbagai aturan, bola, benda yang menyerupai bintang, mobil-mobilan, dan sebagainya. Sarana prasarana ini akan merangsang kreativitas anak dengan memberdayakan sarana prasarana yang ada di ruang tersebut. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, alat peraga atau pelajaran adalah segala sesuatu yang secara langsung dipergunakan oleh murid dalam proses belajar mengajar. Alat peraga di dalam atau indoor yaitu bendera, lambang negara, foto presiden dan wakil presiden, papan untuk melukis, papan planel, papan jamur, papan absen gantung, kertas gambar, dan yang lainnya. Sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini sangat penting, yaitu merupakan alat penunjang keberhasilan suatu proses yang telah direncanakan dalam rangka memberikan pelayanan publik, berfungsi menunjang proses pendidikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Peranan dan fungsi sarana dan prasarana outdoor. Menurut Dirjen Dikdasmen Depdikbud, bahwa fungsi sarana pendidikan yang berupa alat pembelajaran, alat peraga, dan media pendidikan dalam proses pembelajaran sangat penting guna mencapai tujuan pendidikan. Kelompok 8. Manajemen desain lingkungan PAUD. Manajemen desain lingkungan PAUD. Manajemen desain lingkungan PAUD adalah penataan tempat tampilan indoor maupun outdoor PAUD. Walaupun kegiatan mendesain penampilan
indoor maupun outdoor PAUD bukan keahlian guru, tapi setidaknya guru PAUD dapat mengenali karakter desain PAUD yang sesuai dengan dunia fantasi anak. Sebab dunia fantasi anak berpengaruh besar terhadap perkembangan kognisi, sosial, emosi, bahasa, seni, dan lainnya. Filosofi desain lingkungan PAUD. Konsep desain lingkungan PAUD dengan landasan filosofis yang kuat sangat dibutuhkan, khususnya dalam penataan ruang, pemetaan fungsi lahan, tata letak bangunan, dan lain sebagainya. Lebih dari itu, hiasan, khususnya lukisan yang sangat membutuhkan desain yang berdasarkan pemikiran filosofis yang mendalam. Mulai dari pemilihan komposisi warna, corak lukisan yang dipakai, dan objek yang akan dilukis. Desain lingkungan PAUD dengan pemikiran filosofis memerlukan sejumlah prinsip artistik yang sesuai dengan ruang dan lahan yang ada serta kebutuhan penggunaan dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah keserasian, keindahan, keseimbangan tata artistik, keamanan dan nilai ekonomis, dan kesatupaduan. Kelompok 9, Manajemen Keuangan PAUD. Manajemen Keuangan PAUD. Manajemen keuangan merupakan suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan tersebut dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan dipertanggungjawabkan keuangan. Tujuan manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan di lembaga pendidikan adalah untuk mengatur perolehan dana dari berbagai sumber, dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, manajemen keuangan bertujuan untuk mengatur semua pemanfaatan dana yang tersedia atau diperoleh dari semua sumber. Kelompok 10, Manajemen Hubungan Masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat adalah suatu proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, mengkomunikasikan, serta pengkoordinasian yang secara serius dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilkannya. Tujuan manajemen hubungan masyarakat adalah untuk membangun dan memelihara kerjasama yang positif antara lembaga pendidikan dengan masyarakat yang terkait. Hubungan masyarakat mempunyai ruang lingkup kegiatan yang menyangkut manusia seperti publik, masyarakat, dan halayak, baik di dalam maupun di luar. Kelompok 11, Manajemen Supervisi PAUD. Manajemen Supervisi PAUD. Supervisi diartikan sebagai segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Tujuan dari manajemen supervisi yakni perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total, yang berarti bahwa tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti luas, termasuk di dalamnya pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar. Menurut Departemen Pendidikan Nasional, ruang lingkup manajemen supervisi Taman Kanak-kanak adalah sebagai berikut. 1. Supervisi bidang kurikulum. 2. Supervisi bidang kesiswaan. 3. Supervisi bidang kepegawaian. 4. Supervisi bidang sarana prasarana. 5. Supervisi bidang keuangan. 6. Supervisi bidang hubungan masyarakat. 7. Supervisi bidang ketatausahaan. Sekian materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.